Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa yaqina amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ibu-ibu ada. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, hidayah, taufiknya kepada kita, sehingga sampai hari ini Allah masih menetapkan keimanan dan keislaman kita. Dan mudah-mudahan segala rahmat nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita gunakan sebagai sarana untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan siapapun yang mengikuti jejak langkahnya, menjunjung tinggi agamanya sehingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin di Kepanjen khususnya dan di Kabupaten Malang umumnya, Persyarikatan Muhammadiyah ini telah selesai melaksanakan musyawarah daerah maupun musyawarah cabang, sehingga di antara kita ini terpilih, ada yang jadi pimpinan dan ada yang tidak terpilih jadi pimpinan. Ya, wajar, ya, itu semuanya wajar. Tapi kita bangga, kita yakin ya, bahwa satu persyarikatan yang bernuansakan Islam ini direbutkan oleh beberapa orang yang semuanya ingin meninggikan persyarikatan ini. Itu satu kebanggaan bagi kita. Namun kebanggaan itu belum cukup di situ, sehingga mereka itu dengan berbagai cara, bagaimana saya punya kesempatan untuk memimpin, saya punya kesempatan untuk membantu di mana-mana. Bahkan kalau kita lihat ada rapat, ada pendekatan, ada macam-macam yang kita lihat ya. Tapi itu semuanya diwarnai dengan nuansa kekeluargaan. Misalnya dengan nuansa kekeluargaan. Karena sistem daripada jamaah ini mengacu kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yadullahi ma'al jamaah. Jadi pertolongan Allah itu hanya bisa diwujudkan kalau kita itu berjamaah. Namun berjamaah yang bagaimana? Karena namanya jamaah itu harus ada pimpinan, harus ada pengikut, harus ada penasehat, harus ada komponen-komponen lain. Kalau sampai di dalamnya itu ada yang menghambat, maka biarpun yang kita tuju adalah pertolongan Allah, ketika ada yang menghambat, maka di sana nggak akan jadi, nggak akan jadi. Oleh karena itu, ketika saya diminta nasihat, ini bagaimana, ya insya Allah kita sampaikan ya berdasarkan apa yang kita tahu, ya, berdasarkan apa yang kita lihat. Biarpun kita sendiri belum tentu orang yang bagus, belum tentu orang yang mampu untuk melaksanakan, tapi sekurang-kurangnya kita bisa memilah apa sih hasrat masyarakat, apa kemauan masyarakat, dan bagaimana persyarikatan ini nanti berjalan ke depan dengan bagus. Karena saya ini pengalaman ya, ikut di persyarikatan, tujuannya bagus, tiap rapat menimbulkan dosa. Jadi bukan pahala yang kita peroleh, malah dosa. Jadi ini yang kita tidak. Sehingga saya sampaikan di sini ya, biarpun dalam forum kecil. Ini adalah masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau dikatakan kumpulnya para jamaah, dan pertolongan Allah adalah hanya beserta orang-orang yang berjamaah. Prinsip daripada hidup berjamaah dengan tujuan yang sama itu, yang pertama adalah at-tahabu, saling mencintai. Itu aja. Saya dengan Mbah Pon
Ya saya lebih muda sedikit dari Pak Joko. Dengan Pak Joko saya lebih muda sedikit. Dengan dua gitulah ya. Mungkin ada saya lebih tua ya. Tapi karena adanya jamaah itu saling mencintai. Saya senang loh. Jumpa jenengan senang ya, jumpa siapapun di mana-mana senang. Apalagi kalau datang ke rumah ataupun saya datang ke rumah Mas Imam. Pernah benci saya datangi Mas Imam. Ya, Mas Imam datang ke rumah saya senang. Jadi senang sekali lah ya. Kenapa? Merasa kita itu satu ikatan, satu ikatan, tahap. Sehingga orang yang mencinta itu, ketika temannya merasa sakit, kita harus merasa sakit. Teman merasa bahagia, kita harus merasa bahagia. Itu orang yang mencinta. Sehingga nggak perlu kita tuh harus menjelekkan di sana, di sini, sana. Kalau kita jelekkan sakit, ya. Orang kita jelekkan itu sakit, cuma dia nggak meronta, nggak meronta. Dan ini sudah sering dialami oleh para jamaah. Bahkan saya sendiri itu yang ya kadang-kadang memberikan ceramah, memberikan nasihat, atau pernah jadi pimpinan, macam-macam yang namanya fitnah itu macam-macam. Tapi kita seandainya, saya ulangi lagi, seandainya fitnah, cacian, makian itu sampai kepada kita yang hidup di jamaah, jangan sampai kita itu melontarkan balasan. Satu, jangan sampai kita itu mencari pembenaran di masyarakat. Itu dua. Mohon pada Allah, ya Allah, luruskan semuanya yang ada. Insya Allah kita akan selamat. Karena kalau kita membalas, permasalahan akan panjang. Kalau kita mencari pembenaran, seakan-akan kita nggak tahu kebenaran. Tapi kalau kita serahkan kebenaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita serahkan kebenaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita cari, insya Allah kita selamat. Toh cacian, makian, termasuk fitnah. Ingat, orang fitnah orang itu belum dimatikan oleh Allah kalau dia belum difitnah. Kalau Allah belum dibalas, belum dimatikan Allah, belum nanti balasan di akhir. Nah ini ada. Jadi tahap saling mencinta. Saya belum sampaikan apa ya. Materi saya bukan ini sebenarnya, cuma mengingatkan kita yang hidup berjamaah. Yang kedua, at-tafahum, saling memahami. Jadi tafahum, saling memahami, ya. Sehingga perlu saya tahu karakternya Pak Joko itu begini, Pak Slamet itu begini, Mas Anwar itu begini. Itu tahu, ya. Kenapa? Kita saling memahami. Istilah orang makan, Pak Joko orang yang bertanya, orang kamu pakai teh umpama, ya. Umpama Pak Imam, Pak itu sebenarnya rujak, nah kita pakai rujak itu senang. Jadi saling memahami. Maksud saya bukan masalah itu, tapi masalah karakter masing-masing. Ya. Karakter masing-masing. Sehingga kalau ini salah, ayo sama kita betulkan. Kalau kita yang salah, kita juga sadar untuk dibetulkan. Kan prinsip kehidupan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Itu prinsipnya. Kemudian prinsip hidup jamaah yang ketiga, at-tasamuh, tasamuh, tepos lero. Kesalahan yang kecil segera dihapus, jangan dibesarkan. Itu tepos lero, yo wajar jenenge menungso. Umpama iki ngitung duit. Iki duit oleh infak dino Jumat. Berdasarkan hitungan awal, ini kira-kira oleh 1 juta. Dihitung mana? Kok jadi 100.000? Kan selisih 100.000. Wah, ini mesti belum masih ngitung ini semua. Itu gak sama. Tapi seandainya kita laksana, ya mungkin terbang kemana, kita catat saja yang 900.000. Jangan sampai kesalahan yang kecil itu kita jadikan menjadi besar. Jadi kesalahan-kesalahan, ayo kita itu saling memaafkan, ya di mana-mana kayak itu. Kemudian at-ta'afu, at-ta'afu itu saling memaafkan. Gak ada orang di dunia itu yang tidak bersalah. Semuanya pasti bersalah. Karena kata Rasulullah,
al-insanu mahal khata wa nisyan. Menungso iku papane salah dan papane lali. Jadi kalau betul terus itu nggak mungkin. Jadi kesalahan-kesalahan itu mesti ada pada diri manusia. Yang jelas ketika ada kesalahan kita ini harus saling memaafkan. Itu kan insya Allah hidup kalau itu semakin tua akan semakin jernih pikiran kita. Semakin tua semakin cerah cara hidup kita. Semakin tua semakin banyak masalah. Tapi kalau hidup sudah dihantui oleh macam-macam masalah, maka musuh ada di mana? Yang kita itu nanti setiap kali berjalan, dari musuh di jebol, katanya jebol ribet. Di musuh dipanggil, nanti namanya ribet. Di musuh di manggil, itu namanya ribet. Koyok dihantu. Padahal kita masih belum melakukan apa-apa. Istilahnya semakin tua semakin lemah. Pulau ini kan mangani kurang terlalu lemah. Coba betul musuh ya. Pokoknya musuh ngalah ya. Semakin tua semakin lemah. Musuh ngalah terus supaya Allah ya. Masalah muslimin yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita akan menyampaikan satu tema, yaitu menciptakan generasi atau khalifah al-mumtazah, generasi yang mustaq. Artinya dimulai dari mana? Bahkan ini bisa berseri-seri bersama. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para rasulnya itu satu doa ini. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang diajarkan kepada para rasul dan orang-orang yang senantiasa mengucapkan, ya Tuhan kami, berilah karunia kepada kami, kepada istri-istri kami, anak-anak kami, anak cucu kami, qurrata a'yun, yaitu hamba-hambamu yang menyejukkan hati, enak dilihat, dipandang oleh mata, termasuk ketika dirasakan itu betul-betul menyenangkan. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin. Masyaallah muslimin yang Allah, ini adalah satu doa. Mudah-mudahan bagaimana kita dijadikan oleh Allah orang yang menyejukkan bagi siapapun. Istri kita jadikan orang yang menyejukkan, anak-anak kita juga demikian, turun-turun kita juga demikian. Maka kalau itu sudah bisa kita usahakan, janji Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salam. Itulah orang-orang yang nanti itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kamar-kamar di surga. Berkat apa? Berkat kesabaran mereka. Dan ketika mereka itu datang menghadap di kamar-kamar itu, wa yulqauna fiha tahiyyatan, mereka akan disambut dengan kehormatan, wassalam, dan ucapan salam. Jadi di antara poin yang mampu untuk membahagiakan kita di dunia sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mengusahakan diri kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua keturunan kita itu menjadi qurrata a'yun, yaitu orang yang menyejukkan. Nah, sekarang kita mulai sendiri sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, itu harus mengetahui kewajiban sebagai seorang ayah sebelum ayah itu mengambil haknya dari ibu ataupun siapapun. Kewajibannya apa? Kalau dengan istri, kewajiban menafkahi zahir batin, kewajiban untuk menyenangkan, kewajiban untuk menjadikan istri-istri itu sehat walafiat. Kepada anak bagaimana?
kewajiban untuk menafkahi, bukan sekedar memberi makan dan minum kepada anak itu, menentukan pendidikannya yang betul. Apalagi ini musim-musim masuk sekolah, musim-musim masuk pondok. Bagaimana orang itu mampu untuk memulihkan anak-anak dia di sekolah yang sesuai dengan harapan dia, bukan saja sekolah itu mencetak anak itu untuk kesenangan dunia, tapi bagaimana sekolah itu mampu menciptakan kesuksesan dunia akhirat. Itu orang tua harus mengarahkan. Jadi bukan sekedar diberi makan, bukan sekedar diberi minum, mencarikan mereka rezeki-rezeki yang halal. Jauhkan mereka daripada rezeki yang haram. Nah, ini diantara kewajiban seorang suami. Bagaimana kewajiban seorang istri? Karena bagaimana pun begini, yang namanya rumah tangga mau diciptakan kurota ayu itu harus sempurna. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Sedangkan yang lain itu hanya sebagai pendukung. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Yang lain sebagai pendukung. Nah, istri juga demikian. Sebelum dia itu mengambil haknya dari suami atau dari siapapun, maka dia harus memenuhi kewajiban seorang istri. Bagaimana mampu memenuhi tanggung jawabnya kepada suami. Sebenarnya pekerjaan istri itu kalau menurut orang Jawa itu gak banyak. Masak, masak, mana? Kalau menurut orang Jawa itu apa ya? Masak, masak, mana? Sehingga masak, masak, mana itu kalau jenengan tinggal di Brunei, Malaysia, dan Arab Saudi itu sudah sesuai. Cara kita coba itu yang sampai belanja, kantong, resep, kemudian sampai angkat-angkat pacul itu kan. Kalau lebih Malaysia itu kaget. Padahal di sini jarang kita jumpai kayak gitu. Sekarang aja baru banyak. Kan tahu mereka, nggak banyak kewajiban seorang istri. Tapi bagaimana kalau misalnya si suami itu tidak mempunyai kemampuan yang cukup, maka bolehlah istri itu sekedar membantu, tapi suami tidak boleh menuntut. Suami tidak boleh menuntut. Ini adalah satu bagian. Kalau bisa bekerja sama. Nah, Pulau Singen itu cerita ini kata rasanya. Jadi pulang saking Malaysia itu kepingin sih jauh dari pendidikan. Kau usah pulang, kau usah pergi tausiah ke masjid, aku sholat, aku tak rukun begitu di pasar. Dan terciptakan bagaimana? Di saat subuh itu sholat tahajud. Mari sholat tahajud, ngenteni subuh, apa sih dilakukan? Ibu dapat ajaran dari saudara dia. Betul senang. Pasang itu betul singkong. Oke. Kenapa? Hari itu saya juga bekerja betul senang. Iya sampai hari ini. Mulai tahun 2001 sampai tahun 2023. Nah itu pun rolikur tahun. Pulau ini gitu juga pun rolikur tahun. Istilahnya mau jenam ambil merem itu sih mateng ya. Tak apa lagi. Ambil merem dihitung lu mateng ya. Kalau bisa melihat. Nah, ini adalah tata cara apa? Ketika kita itu nggak mampu, maka seorang istri mau menyelesaikan permasalahan, kita harus bantu. Tapi sekarang itu banyak sekali orang-orang dia nggak mampu pas kerja untuk pelihara anak nggak cukup, sepenuhnya diserahkan kepada itu jadi pabrik, ya kan? Isu selama atau sore betul juga, menurut saya, dan kan nggak mau usaha apa, ini kasihan, sebenarnya kasihan. Oke. Jadi seorang suami, seorang istri harus betul-betul tahu apa kewajiban di dalam rumah tangga. Terus anak ini titipan Allah. Seorang rumah tangga yang tidak punya anak itu kayak apa yang harus dicari daripada
generasi demi generasi. Istakhlafa yastakhlifu, ya. Jadi pergantian dari generasi ke satu ke generasi yang lain, itu namanya khalifah. Nah, maka untuk menjadikan khalifah yang betul itu harus dimulai. Bagaimana kita itu mampu memelihara anak kita dulu, ya, dengan pendidikan yang bagus, dengan ilmu yang memadai, ilmu yang mencukupi. Sudah barang tentu mereka akan kita berikan dengan ilmu-ilmu yang bagus. Tahu anaknya adalah amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata pepatah atau mutiara al-waladu ibnu fi'ah, anak itu adalah anak dari lingkungannya. Sehingga lingkungan yang pertama yang mampu untuk membentuk karakter seorang anak itu adalah keluarga. Yang mampu membentuk karakter seorang anak adalah keluarga. Sehingga kita bisa meyakini sebelum anak itu keluar kemana-mana, cara bicara dia, cara gerak dia, cara makan dia, sebelum dia keluar kemana-mana mesti mengikuti cara keluarga. Kalau tinggal lari alih-alih ini, cici, pinter besok, kak ngerti apa aja nih, selalu dibilang besok. Kemudian ada anak kecil itu keluar, dilihat ujian, selalu dibawa ayahnya ke masjid untuk ujian. Karena di Jawa itu mau coba kan iso-iso, karena biasa di rumah dengan Al-Quran. Maka itu adalah kehidupan seorang anak. Kata Imam Ghazali bahwa anak itu akan tumbuh berkembang sesuai dengan kebiasaan mereka. Jadi kebiasaan yang mereka tangkap itu bagus, dia akan hidup bagus. Kalau kebiasaannya itu buruk, akan hidup buruk. Nah ini pertama adalah rumah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita nanti itu bertempat tinggal. Kalau bisa di lingkungan orang-orang yang soleh, ya, di lingkungan orang-orang yang soleh. Karena kita yakin, taruhlah kita sekarang melahirkan seorang anak muslim, kemudian karena ada sesuatu hadiah atau kenapa, anak ini kita sekolahkan di Inggris, pulang sudah dalam keadaan dewasa, dia nggak mengenal dengan Islam, kadang-kadang ya, kadang-kadang lepas daripada akidahnya, dan ini sudah cukup banyak kayaknya. Sehingga kita pilihkan itu lingkungan yang bisa mendukung akidah yang betul, amaliyah yang betul, kasarannya bisa mendukung keislaman yang betul. Anak kita. Nah, kemudian bagaimana tentang kehidupan selanjutnya? Orang tua itu ketika anak itu sudah menikah, kalau anak sudah waktunya nikah, itu jangan dibiarkan, harus dicarikan. Kamu boleh mas imam gak petuk gak gelem, iya mas imam. Jadi begini ya, harus dicarikan. Kenapa? Ada di antara anak itu yang memang aktif, betul-betul aktif, mau untuk mencari kenalan sendiri. Tapi dalam kalau anak-anak sendiri, insya Allah dalam batas-batas tertentu. Tapi kalau anak ini memang nggak tahu tentang kajian-kajian kayak ini, itu nggak tahu batasnya. Yang jelas orang tua itu harus mencari. Bagaimana mencarinya? Ini jangan anakku wedok tak ngenteni tidak mau, jangan gitu. Atau anak pelana tidak boleh dewe, jangan gitu. Itu Pak Joko sing pas. Saya itu pernah begitu, pernah mengajar di suatu pondok pesantren di Taman Ayunan. Ya kajiannya kayak ini. Waktu ngajar sore kok itu ada orang ya pakai topi putih, yang perempuan itu pakai inceng. Saya agak grogi ngajar. Terus bentar lagi nginjeng lagi sampai 3 kali. Nah, kemudian setelah saya selesai ngajar,
Saya akan dipanggil oleh Ustaz saya. Cepat harinya. Ini Ustaz. Ini ya. Iki mana wong ini? Iku yang ibunya itu kok benar. Ngarep nyawa. Ngarep nyawa. Kasih kuliah sakit Ustaz. Kasih kuliah saya tidak siap. Artinya apa? Apa yang saya katakan tadi, sebagai seorang kiai yang seharusnya dia itu terima. Banyak orang yang, tapi dia berusaha mencari. Ini bagusnya, berusaha mencari. Bagaimana menjodohkan anaknya nanti itu dengan anak-anak yang baru. Kalau anak laki-laki masyarakat muslim, kita itu sebenarnya gak banyak masalah. Tapi dengan anak perempuan, karena fadilah keutamaan orang punya anak perempuan itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menafkahi anak perempuannya dengan sabar sampai dia dewasa, maka dia akan terhalang daripada api neraka. Coba bayangkan. Siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, kemudian dia menafkahi dengan betul, kalau dia itu sabar dalam menafkahinya, maka dia akan bersama Rasulullah di surga. Kayak ini Rasulullah mengatakan jadinya kayak ini, bersama Rasulullah di surga. Sampai ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau hanya 2 anak perempuan ya Rasulullah? Kalau sabar dia di surga. Ada yang tanya lagi, bagaimana kalau dengan 1 anak perempuan ya? Kalau dia bersabar dia akan di surga. Sehingga kita itu kalau punya anak perempuan ya, jangan sampai kita itu menyanyiakan dia. Ya. Bahkan punya 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, misalnya ya. Ini yang harus kita utamakan, bukan bermakna pilih kasih. Yang harus kita utamakan keperluannya adalah anak perempuan, nggak pilih kasih enggak. Karena itu memang hak dia. Kenapa? Yang perempuan penuh perasaan, hatinya lemah lembut, lain dengan anak laki-laki. Ini harus kita utamakan. Sehingga kita itu betul-betul meninggikan derajat perempuan, tidak seperti di zaman jahiliyah. Kan dulu zaman jahiliyah itu anak perempuan disia-siakan. Karena di antara mereka ada yang menganggap biyen iku Nabi Adam ya, metu teko swarga diusir yo gara-gara rewel si Hawa. Sehingga seakan-akan Hawa itu hina, ya anak perempuan hina. Kemudian anggapan orang jahiliyah waktu itu, anak perempuan itu tidak mampu untuk diajak berperang, kurang gagah, kurang kuat. Sehingga sampai ada kisah Umar ibn Khattab dikisahkan di dalam Al-Quran itu pernah mengubur hidup-hidupnya anak perempuan. Ya. Wa idza busyira ahadukum bil unsa dhalla wajhuhu muswadan wa huwa kadhib. Ketika salah seorang di antara mereka diberi berita bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, langsung muka dia itu memerah hitam dan dia dalam keadaan marah. Dan ini terjadi betul pada Umar bin Khattab. Ya, diberitahu anaknya perempuan, ya agak sabar, nggak dibunuh. Tapi selama ibunya menyayangi anak dia itu, ada dendam di dalam hati dia. Suatu saat mesti tak pakai. Ada dendam di dalam hati dia. Sehingga terjadi ketika anak itu ya suka-sukanya bergurau, masih mampu berbicara sedikit-sedikit ya, langsung anak itu dibawa ke tempat yang sepi, kemudian digalikan lubang. Sampai waktu menggali lubang itu dalam cerita kisahnya, si Umar ibn Khattab itu rambutnya itu terkena pasir semuanya. Oleh anaknya itu dibuang. Kalau kita berbicara, ayah, kepala ayah kena pasir dibuang ayah. Jadi tanpa dia tuh merasa belas kasihan, langsung anak dibunuh. Sehingga sampai dia itu jadi amil mukminin. Ketika ingat kayak itu, dia itu nangis. Ketika ingat mengubur anaknya hidup. Nah, masyarakat muslimin dengan datangnya Islam tidak, ya, bahwa siapapun yang memang mengutamakan anak perempuan, dia itu akan menjadi teman Rasulullah di surga dan akan menjadi penghalang di dalam
api neraka. Nah, ada satu kisah kayak suatu hari datang seorang ibu pengemis ke rumah Rasulullah, minta kepada Aisyah makanan. Kebetulan nggak ada makanan oleh Aisyah itu diberi kurma cuma satu aja. Ya adanya cuma itu, diberi kurma satu. Kemudian kurma itu oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh Aisyah dibagi dua, anak perempuan tadi. Setelah dia berdiri pergi, Rasulullah datang. Aisyah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi itu ada tamu perempuan meminta makan. Saya tidak ada yang harus saya berikan kecuali satu butir kurma. Kemudian saya berikan kepada dia. Dia sendiri nggak makan, dia berikan kepada dua anak perempuannya. Kurma satu itu dia potong jadi dua. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang sabar menanggung kesusahan anak perempuannya, maka dia akan menjadi penghalang untuk masuk ke dalam neraka. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah kelebihan kita ketika kita itu tanggung jawab terhadap anak perempuan. Maka kita pilihkan, biarpun anak perempuan, jangan sampai kita itu wong wedok itu penggaweane. Wong wedok itu penggawe ya, masak, mana, macam. Jangan itu. Sekarang nggak cukup dengan itu kan ya. Jadi dia harus pandai di segala bidang. Kalau bisa perempuan-perempuan banyak yang lebih pandai daripada laki. Maka ini adalah satu hal yang luar biasa. Kalau kita itu mampu memelihara anak perempuan kita, baik 3, 2 ataupun 1, seperti hadis tadi itu, sampai dewasa, maka kata Rasulullah, dia itu akan bersama Rasulullah di surga raya. Satu hal yang bagus sekali, kesempatan kita yang punya anak perempuan. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, kalau saya sampaikan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan ini merupakan amanah daripada Allah. Kalau amanah itu kita laksanakan dengan bagus, dia akan mengajak kita ke dalam surga Allah. Jangan di surga, di dunia kita akan merasa senang kalau amanah kita lakukan dengan bagus. Tapi kalau amanah itu tidak kita lakukan dengan bagus, maka ini akan menjadi neraka di dunia maupun memasukkan kita neraka di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau inginan itu kulon itu pedes, komen tuh, kalau di daerah komen kan. Lah kalau nantian sing gadai mentor itu namanya Pak Koko, yang ada ambil Pak Koko. Wadah mentor, yuk goreng apa setunggal? Waduh, ini juga akan gede, waduh, kita pindah-pindah koyor ini. Dia orang pedes-pedes, seharga sampai 6 juta. Bahkan di sebelahnya itu ada kampung harganya 15 juta. Ngajeng kalau itu takut. Kalian baca dulu. Takut itu aneh di Rasulullah. Jadi dagangan bersama. Namun semua. Nah, anak situ bapak jalan putus gede dia. Tapi itu masih setunggal. Duit 100 juta gitu, kelas itu sekolah itu. Duit 100 juta kelas apa? Dan apa? Nah, itu di sekolah kan botol peluru, itu enggak akan botol peluru. Sampai suatu saat, namun kecekel polisi. Suatu saat kecekel polisi dari bapak ya, dilapori anak kecekel polisi. Mulai sakit sama tembak, mulai sakit sama tembak, bapaknya buat nyumpuk ya. Terus anak cuma 1, seharusnya kasih sayangnya luar biasa. Karena adatnya kayak gitu, maka orang tuanya pun ridho kalau anaknya dibuli. Tapi ya masih mau semena-mena ya. Pada akhirnya dia sudah selesai hukumannya, dia dikembalikan lagi. Masalah sedikit. Nanti di akhirat itu dalam diskusi ada satu kisah kayak ini. Hadis dari Aisyah. Jadi ada 2 orang tua yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah
ditetapkan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian ketika dia sudah di hadapan surga, istilahnya anaknya itu berseru bengok-bengok yang di neraka. Wahai malaikat, itu kedua orang tua saya, kenapa aku masukkan ke dalam surga? Kata malaikat, ya dia berbuat bagus, berbuat baik, amalnya cukup bagus. Saya adalah anaknya, orang tua saya berbuat bagus, tapi saya tidak pernah diperintahkan untuk berbuat yang baik, sehingga saya dimasukkan neraka. Dan saya gak ridho kalau orang tua saya masuk ke dalam surga. Si malaikat bingung mau mengadili, jadi minta izin pada Allah bagaimana untuk mengadili ayat ini. Tapi keputusan Allah, ketika dia itu tidak bertanggung jawab kepada anaknya, kata Allah, seret dia masuk ke dalam neraka. Ya, anak dia neraka, orang tua disuruh. Tapi ada juga kisah anak perempuan itu yang sudah masuk, ditetapkan untuk masuk ke dalam surga. Tiba-tiba dia juga dengar orang yang menangis di neraka. Jadi dia bertanya, wahai malaikat, saya kenal tangisan itu adalah tangisan orang tua saya. Gimana kamu kenal untuk sekian miliar manusia? Saya kenal itu adalah tangisan orang tua saya. Kenapa mereka masuk neraka? Nah, karena mereka itu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Saya tidak mau masuk surga kecuali dengan orang tua saya. Maka dia malaikat minta pada Allah, bagaimana untuk mengadili ini? Allah menjawab, masukkan orang tuanya ke dalam surga dengan anak perempuan. Apakah ini menyalahi syariat yang kita ajarkan bahwa setiap orang itu akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing? Tidak. Kita memang dihitung berdasarkan pahala kita, tapi ketika kita meninggalkan tanggung jawab kita, maka itu akan dihitung oleh Allah sebagai dosa, sebagai tanggung jawab. Bagaimana dengan orang tua yang banyak dosa masuk neraka? Kemudian anaknya perempuan, karena sudah mengajak dia ke dalam surga, karena sudah disebutkan oleh Allah, orang tua yang bagus dengan anak perempuan, maka dia akan jadi penghalangnya untuk masuk ke dalam neraka. Di samping itu, doa orang yang dalam surga, walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ya, bagi kamu yang dalam surga itu adalah kenikmatan apa saja yang kamu mau, dan kamu akan dikabulkan apa saja yang kamu minta. Walakum ma tad'un, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini, seandainya ulama ini kalau berjawab tidak dengan suara yang saya minta bukan makanan dulu. Seandainya orang tua saya bilang, ya Allah, angkatlah orang tua saya yang telah membiayai saya, telah mengarahkan saya untuk masuk ke dalam surga. Dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Permintaan orang yang dalam surga itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, katanya, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ini ketika diciptakan oleh Allah di dunia ini mampu menciptakan apa yang telah kita minta kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah itu doa para rasul telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang berapa menit? Pintar. 10 menit. Oke, kita buat tanya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan, ya monggo.